Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita masih bersama-sama beribadah dari tempat masing-masing. Biarpun dari tempat masing-masing, tetapi kita percaya kuasa Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan pujikan pujian Allah Peduli.
kita hadapi takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, inilah persembahan kami, ibadah kami Tuhan, yang kami naikkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau senang dengan ibadah yang kami lakukan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati kami Tuhan. Berkati kami yang saat ini sedang menyaksikan dan ikut dalam ibadah online ini Tuhan, di tempat kami masing-masing. Tuhan memberkati kami Tuhan. Jika saat ini ada yang sakit Tuhan, Tuhan sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami telah menerima urapan kesembuhan daripada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk saat ini Tuhan, ada yang lemah, ada yang butuh kekuatan Tuhan. Kami berdoa saat ini Roh Kudus menguatkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan melanjutkan ibadah kami pada saat hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudari. Saat ini kita akan menyanyikan satu pujian lagi. Kita nyanyikan pujian Lebih Dari Pemenang. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkan nama-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang.
Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkan namanya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Apapun masalah kita katakan bahwa kita lebih dari pemenang karena kita ada di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan menyanyikan pujian terlebih dahulu. Kita nyanyikan Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku,
kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang sudah kami lalui saat ini Tuhan. Kini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan urapan-Mu turun atas hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kau berkati Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan kami yang saat ini mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami Tuhan sehingga kami bisa melakukan Tuhan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi di dalam ibadah online kita. Walaupun dalam bentuk online, tetapi saya percaya bahwa hal ini tidak membatasi bagaimana Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Saat ini kita semuanya sudah bersama-sama memuji Tuhan dan juga sudah menyembah Tuhan, dan saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan, untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi tahu apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita saat ini. Allah mau bekerja seperti apa untuk kehidupan kita saat ini melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Namun sebelumnya mari kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, saat ini di dalam ibadah online kami ini, kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati setiap kami yang menyaksikan tayangan video kami dalam bentuk ibadah online ini. Biarlah Tuhan setiap hati yang melihat, mendengar akan dijamah oleh Tuhan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus Allah akan bekerja secara luar biasa, sehingga Tuhan hamba-Mu akan menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, yang harus Tuhan akan sampaikan kepada setiap orang yang mendengarkan, setiap orang yang menyaksikan, sehingga firman Tuhan akan berbicara kepada setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, biarlah lidah mulut hamba-Mu ini Engkau kuasai dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga bukan kehendak manusia, tetapi kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa, haleluya, amin. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita tidak tahu sudah masuk berapa minggu kita bersama-sama mengadakan ibadah secara online, ya. Oleh karena pandemi virus corona yang saat ini masih terjadi baik di Indonesia maupun di dunia, kita tahu semakin hari semakin banyak orang yang terinfeksi. Kalau dihitung-hitung menurut berita bahwa seluruh dunia saat ini sudah mencapai 30 juta orang terinfeksi COVID-19. Mari kita bagi umat-umat Tuhan, ya, yang kita saat ini percaya akan kuasa Tuhan, mari kita terus berdoa, mari kita terus memohon belas kasihan Tuhan supaya boleh senantiasa nyata, khususnya bagi bangsa Indonesia dan juga buat dunia ini, sehingga COVID-19 akan cepat berlalu, sehingga kita ibadah kembali bisa bersama-sama ada di gereja, kita ibadah bisa bersama-sama dengan rekan-rekan kita, ya, jemaat yang lainnya. Tetapi untuk sementara waktu ini, untuk mematuhi protokol kesehatan, ya, protokol kesehatan berkaitan dengan adanya pandemi virus corona ini, mau nggak mau kita mengadakan ibadah secara online. Tetapi marilah kita tetap mengikuti ibadah ini secara, kalau orang bilang secara khusyuk, secara sungguh-sungguh. Biarlah kuasa Tuhan, hadirat Tuhan nyata di dalam setiap pribadi kita lepas pribadi. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya akan memberikan yaitu judul ataupun tema, ya, rahasia menjadi pemenang, ya. Rahasia menjadi pemenang. Jadi kalau saat ini kita bersama-sama yang ada ataupun yang saat ini menyaksikan tayangan ibadah secara online melalui channel YouTube ini, kita harus tahu bahwa di dalam kehidupan manusia untuk menjadi pemenang, untuk menjadikan seseorang tampil sebagai pemenang, itu pasti ada orang istilahnya ada kiat suksesnya, ya. Ada kiat suksesnya, ada rahasianya. Bagaimana untuk tampil menjadi seorang pemenang? Seorang yang sukses, ketika ditanya apa kiat-kiat suksesnya,
Mereka akan memberikan sebuah mungkin tips ataupun kiat-kiat bagaimana mereka bisa sukses. Dan mungkin ketika seorang olahragawan yang mungkin saat itu tampil sebagai pemenang ketika diwawancarai oleh mungkin reporter ataupun siapapun, ditanyakan apa rahasianya Anda menjadi pemenang. Pasti ada rahasia yang dilakukan oleh seorang pemenang itu sendiri sebelum dia tampil sebagai pemenang. Ada hal-hal yang dia lakukan. Hari ini berkaitan dengan tema yang akan saya sampaikan, dia berbicara tentang rahasia menjadi pemenang. Berarti untuk menjadi pemenang itu ada rahasianya. Ada rahasianya. Ada sesuatu hal di balik yang sudah mungkin orang hanya bisa mengeluh-elukan, ya, bisa mengeluh-elukan. Mereka begitu bangga, orang yang kita puja-puja, orang yang mungkin kita kagumi dan lain sebagainya menjadi pemenang. Mereka cuma bisa berteriak, bangga, meluapkan kemenangan. Tetapi mereka tidak pernah tahu bagaimana orang itu bisa menjadi pemenang. Mereka tidak pernah tahu bagaimana orang itu bisa tampil sebagai pemenang. Ada rahasianya. Saat ini kita semuanya tahu, ya, berkaitan dengan COVID-19 yang sedang terjadi, pandemi yang sedang terjadi saat ini. Saat ini bangsa Indonesia sedang berjuang bagaimana bisa mengalahkan, yaitu COVID-19. Bagaimana supaya jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 bisa ditekan sedemikian rupa sehingga tidak semakin banyak. Bangsa Indonesia sedang berjuang, berupaya. Kita juga tidak hanya melihat dari sisi bangsa Indonesia. Hampir seluruh dunia juga sama. Mereka sedang berupaya bagaimana untuk tampil menjadi negara pemenang di dalam melawan COVID-19. Banyak orang saat ini sedang berjuang, ataupun saat ini negara-negara sedang berjuang. Bahkan dokter-dokter sebagai garda terdepan di dalam pemberantasan COVID-19 ini. Mereka sedang berupaya selain berjuang untuk menangani orang-orang supaya mereka bisa sembuh. Tetapi dia juga berjuang memperjuangkan dirinya supaya dirinya tidak terjangkit COVID-19. Jadi saat ini berkaitan dengan rahasia menjadi pemenang. Untuk menjadi pemenang itu ada rahasianya, ada caranya, ya, ada caranya. Tidak asal tiba-tiba menjadi pemenang, tidak asal tiba-tiba menjadi seorang juara, tidak. Pasti ada rahasianya. Ya. Hari ini untuk tema yang saya sampaikan saat ini, saya mengacu dari yaitu Keluaran, ya. Kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16, ya. Kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16, ya. Mungkin bisa dibaca di rumah bagi setiap saudara-saudara seiman yang saat ini menyaksikan khotbah online ini. Mungkin bisa dibaca di rumah berkaitan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang sebagai referensi di dalam khotbah saya hari ini, yaitu di dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Hal ini berbicara tentang bagaimana orang Israel di Rafidim sedang berperang melawan bangsa Amalek. Ya. Di mana saat itu adalah bangsa Israel, ya, di Rafidim sedang berperang melawan bangsa Amalek. Ini adalah kisahnya seperti itu. Dan saat ini kita akan mengambil tema yaitu rahasia menjadi pemenang berdasarkan dari konteks Alkitabnya Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16, ya. Seseorang bisa mengklaim menjadi pemenang jika orang itu berjuang atau melawan dan berhasil mengalahkan. Seseorang bisa mengklaim menjadi pemenang jika orang itu berjuang atau melawan dan berhasil mengalahkan. Jadi bagaimana mungkin seseorang akan menjadi pemenang jika dia sendiri tidak ada perjuangan, dia sendiri tidak ada sesuatu hal yang dilawan, dan tidak ada hal yang dikalahkan? Gak mungkin orang bisa berkata, saya menjadi pemenang. Menang dari hal apa? Tidak ada yang diperjuangkan, tidak ada yang dikalahkan,
Ya, tidak ada yang dilawan. Jadi tidak mungkin orang itu akan bisa berkata, saya sebagai pemenang, sementara tidak ada sesuatu hal yang dia kalahkan. Untuk menjadi seorang pemenang berarti ada perjuangan. Ada lawan yang berhasil dikalahkan. Bangsa Indonesia untuk menjadi pemenang ataupun merdeka pada saat tanggal 17 Agustus 1945. Di situ kita bisa melihat bagaimana para pahlawan-pahlawan yang telah gugur itu, mereka berjuang. Karena di situ ada lawan-lawan yang sedang menjajah bangsa Indonesia. Sehingga ketika para pejuang ini melawan dan berhasil mengusir para penjajah itu, maka disitulah disebut kemenangan. Ada kemenangan. Jadi kalau kita bilang, saya menjadi pemenang, menang dalam hal apa? Gak ada yang dilawan, gak ada yang diperjuangkan, gak ada yang dikalahkan. Tidak bisa. Saat ini juga, kita tahu kalau kita akan menjadi pemenang adalah ketika berkaitan dengan COVID-19 ini adalah bagaimana ketika pada saatnya nanti bangsa Indonesia berhasil menekan jumlah orang yang terinfeksi, bahkan bisa sampai pada tahap tidak ada lagi orang yang terjangkit virus corona. Dan juga di situ bangsa Indonesia bisa menemukan vaksinnya, ataupun dunia sudah menemukan vaksinnya, sehingga punya senjata untuk memerangi COVID-19, sehingga COVID-19 bisa dikalahkan. Disitulah baru bisa disebut sebagai pemenang. Selama situasi sekarang ini vaksin belum ditemukan, ya, vaksin belum ditemukan, dan juga jumlah korban masih terus meningkat, maka belum bisa disebut sebagai pemenang. Menjadi pemenang adalah menunggu waktu di mana saatnya nanti COVID-19 sudah tidak semakin merajalela, berhasil ditekan, dan juga yaitu bangsa Indonesia ataupun dunia berhasil menemukan senjatanya yang disebut vaksin, sehingga ketika orang sudah divaksin, maka virus corona sudah tidak bisa masuk ke dalam tubuh seseorang karena seseorang sudah memiliki imunitas, kekebalan, ya, sehingga disitulah baru disebut menjadi pemenang. Oke. Menjadi pemenang harus ada yang dikalahkan atau ditaklukkan. Jadi untuk menjadi pemenang harus ada yang dikalahkan dan juga harus ada yang ditaklukkan. Jadi bagi kita semuanya yang mungkin saat ini ingin menjadi pemenang, maka engkau harus berpikir, engkau mau menang dalam hal apa? Ya, engkau mau mengalahkan apa di dalam kehidupan kita? Kita semuanya tahu bahwa di dalam diri kita banyak hal-hal yang harus kita perjuangkan, kita lawan, yang mungkin itu adalah dosa di dalam diri seseorang. Ya, dosa di dalam diri seseorang yang harus dikalahkan, yang harus ditaklukkan. Ketika kita bisa menaklukkan dosa itu, maka kita jadi pemenang. Ya, mungkin dari perkataan kita suka memperkatakan hal-hal yang tidak baik. Mungkin dari pikiran kita sudah memikirkan hal yang tidak baik. Mungkin dari perbuatan kita suka melakukan perbuatan yang tidak baik, sedangkan perbuatan itu adalah dosa. Apa yang kita pikirkan adalah dosa, kata-kata itu adalah dosa, maka kita perlu berjuang untuk mengalahkan hal itu. Ya, selama engkau masih mengulangi dan mengulangi perbuatan yang sama, maka engkau belum menjadi pemenang. Baik, kita akan lanjutkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita akan melihat beberapa hal yang menjadi rahasia untuk menjadi seorang pemenang. Ya. Ada beberapa hal yang yaitu menjadi poin daripada rahasia untuk menjadi pemenang, berdasarkan dari Keluaran yang kita sudah baca. Ya. Berdasarkan Keluaran 17 tadi. Di sini saya akan berbicara yang pertama, rahasia menjadi pemenang itu adalah yang pertama harus ada strategi. Rahasia seorang pemenang itu harus punya strategi, ya. Strategi ataupun orang bilang itu adalah cara, ide, gagasan, ya. Ide, gagasan, caranya bagaimana. Kalau kita melihat bangsa Indonesia mengalahkan para penjajahnya, dia punya strategi ataupun disebut dengan strategi perang gerilya. Ya. Perang gerilya. Perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi menimbulkan korban jiwa di pihak lawan. Dan hari ini ketika kita berbicara tentang rahasia menjadi pemenang, kita sedang berbicara bagaimana strategi itu sendiri. Ya. Strategi.
Kalau kita melihat di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 10, saya ambil dari Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 10 berkaitan dengan rahasia menjadi pemenang. Yang pertama adalah strategi. Kenapa? Karena di ayat-ayat itu ada bagian yang mengatakan bahwa di situ supaya Yosua memilih orang-orang yang tepat untuk melawan bangsa Amalek. Yang tepat untuk melawan bangsa Amalek. Jadi di sini yang pertama, kita harus ada strategi untuk mengalahkan bangsa lain, ataupun harus ada strategi untuk mengalahkan lawan. Lawan di dalam diri kita apa? Apa yang sedang kita ini di dalam diri kita ini sedang berjuang melawan apa? Hawa nafsu, keinginan daging, ataupun apapun itu yang sedang berjuang melawan kita, kita harus lawan. Kita harus perangi itu supaya kita tampil sebagai pemenang. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk strategi ini sendiri berbicara tentang apa? Strategi ini juga berbicara tentang penentuan kualitas. Penentuan kualitas. Dan juga taktik. Jadi di dalam strategi itu harus ada penentuan kualitas. Ataupun taktik. Jadi kalau seandainya orang mau membawa nama baik bangsa, orang mau membawa nama baik bangsa dalam kancah internasional, dalam olahraga ataupun mungkin dalam bidang pendidikan, pasti bangsa ataupun negara itu akan menentukan orang-orang yang memiliki kualitas untuk mewakili bangsa Indonesia. Tidak mungkin bangsa Indonesia asal comot orang untuk mewakili bangsa Indonesia. Nggak mungkin. Pasti dia akan memilih orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, sehingga dia bisa diadu kemampuannya dengan pihak-pihak lain. Makanya ketika penentuan kualitas itu dilakukan secara baik dan tepat, maka sangat mungkin sekali orang itu akan tampil sebagai pemenang. Dan di sini juga untuk hal strategi itu juga itu berbicara tentang taktik. Caranya bagaimana? Strateginya bagaimana? Kalau kita melihat sebuah permainan sepak bola, permainan sepak bola, kita melihat yang ada namanya strategi. Strategi itu adalah bagaimana penyusunan daripada pemain. Bagaimana penyusunan daripada pemain. Ada orang yang membuat susunan pemainnya 3, 4, 3, 1 gitu ataupun 2, 6, berapa gitu kan. Itu masing-masing. Kenapa? Dia melihat setiap strategi itu, taktik itu memiliki kekuatannya sendiri. Memiliki kekuatannya. Jadi ketika kita saat ini berbicara tentang untuk menjadi pemenang, kita perlu strategi, perlu cara, perlu taktik Kita juga harus menyadari kualitas kita untuk mengalahkan apa di dalam diri kita. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam diri manusia ini banyak hal yang harus dikalahkan. Yang harus dikalahkan. Kenapa? Karena di dalam diri manusia banyak keinginan daging. Banyak hawa nafsu yang selalu muncul dalam diri seseorang. Banyak emosi yang kadang membuat seseorang itu menjadi marah, menjadi orang yang melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tidak baik. Sehingga disitulah letak bagaimana setiap kita ini perlu berjuang untuk mengalahkan hal itu. Sebagai orang Kristen, sebagai orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan Yesus Kristus adalah kasih, di mana dia bisa mengasihi musuh-musuhnya. Orang yang menganiaya, Tuhan Yesus bisa kasih. Dia mengajarkan hal itu kepada umatnya. Tetapi umatnya, apa-apa sedikit menjadi seorang pemarah. Apa-apa sedikit menjadi orang yang ringan tangan. Apa-apa sedikit dia melakukan tindakan kekerasan. Maka hal itu adalah salah. Hal itu sedang tidak menunjukkan sebagai seorang pemenang. Tetapi hal itu sedang menunjukkan seseorang yang sedang dijajah oleh kuasa kegelapan. Dijajah oleh perbuatan jahat. Makanya untuk memenangkan kita dari kata-kata kotor kita, dari pikiran-pikiran yang tidak baik kita,
dari perbuatan-perbuatan dan tingkah laku yang tidak baik kita, maka kita butuh yaitu menentukan kualitas diri kita, membangun kualitas diri kita, dan juga kita perlu taktik. Tidak bisa mungkin kita langsung tiba-tiba, ya saya mau melawan, atau bisa-bisa kita justru akan jatuh semakin dalam. Tetapi dengan adanya taktik, dengan menentukan kualitas diri kita, kita jadi tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk kita sedang berjuang melawan kehidupan kita, supaya kita tampil sebagai pemenang, tampil sebagai orang yang hidup benar, tampil menjadi seorang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, rahasia untuk menjadi pemenang yang kedua adalah teamwork. Ya, teamwork, apakah itu? Kerjasama tim. Ya, kerjasama yang baik. Ketika kita melihat bangsa Indonesia sedang berjuang melawan penjajah yang pada saat itu sedang menjajah bangsa Indonesia, apa yang terjadi? Ketika bangsa Indonesia tercerai-berai, ketika bangsa Indonesia tidak mau bersatu, maka otomatis kemungkinan besar kita belum bisa menjadi seorang pemenang ataupun belum menjadi bangsa pemenang. Tetapi dengan adanya teamwork, kerjasama, ya, kerjasama tim, sehingga membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat untuk mengusir penjajah Belanda ataupun Jepang yang saat itu menjajah bangsa Indonesia. Ya. Berkaitan dengan untuk menjadi pemenang juga sama, ya. Sama berkaitan dalam hal ini. Bagaimana mungkin kita akan menjadi pemenang jika kita ini tidak ada kerjasama, ya? Tidak ada kerjasama tim. Ya. Jadi kita membangun kemampuan secara pribadi, berjuang sendiri, sementara lawan kita lebih kuat, sementara lawan kita lebih punya kemampuan. Gak mungkin kita akan jadi pemenang. Gak mungkin. Jadi saat ini kita harus melihat bagaimana rahasia untuk menjadi pemenang itu adalah teamwork, kerjasama tim. Kenapa? Karena dengan adanya kerjasama, di situ ada yang namanya saling membantu, saling membantu, saling mensupport, saling menguatkan. Yang kedua itu saling menguatkan. Yang ketiga yaitu adanya satu kesatuan. Sama ketika kalau dulu orang bilang sering pakai perumpamaan apa? Sapu. Ya. Sapu kalau hanya terdiri dari satu lidi, maka sangat susah untuk bisa menyapu lantai ataupun menyapu halaman dan lain sebagainya. Tetapi lihat ketika sapu itu disatukan menjadi satu, yaitu terdiri dari ratusan ataupun ribuan lidi, apa yang terjadi? Sangat mudah untuk bisa membersihkan baik itu lantai, membersihkan halaman, ataupun jalan. Itu adanya kesatuan. Coba kalau cuma satu lidi. Nggak mungkin. Susah. Lama. Begitu juga berkaitan dengan diri kita sebagai umat Tuhan. Orang yang katanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Kristen. Tetapi di dalam kehidupannya masih banyak hal, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak layak, perbuatan-perbuatan dosa yang masih menjajah kehidupan kita, sehingga kita belum menjadi orang benar, belum menjadi orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, belum menjadi orang yang hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Berarti kita belum bisa menjadi pemenang, berarti kita masih terjajah oleh perbuatan dosa. Untuk menjadi pemenang, kita butuh kerjasama tim. Kerjasama tim itu bagaimana? Jangan mengandalkan diri sendiri. Katanya percaya Tuhan Yesus Kristus, kita minta pertolongan Tuhan Yesus. Kerjasama antara manusia dengan Tuhan. Minta pertolongan, mohon pertolongan daripada Tuhan. Ya. Kita terlalu mengandalkan diri, nggak apa-apa, saya kan orangnya masih kuat, saya masih mampu, saya nggak butuh Tuhan. Ini orang-orang kayak gini udahlah, bakal hancur hidupnya, ya, bakal hancur hidupnya. Tetapi di sini kalau kita melihat bahwa ketika kita mau menjadi pemenang, kita butuh Tuhan Yesus Kristus. Kita butuh Tuhan untuk menolong hidup kita. Kita butuh Tuhan untuk memberikan solusi dalam kehidupan kita. Kita butuh Tuhan untuk senantiasa membawa kita kepada jalan yang sesuai, jalan yang tepat, jalan yang mengarah kepada kehidupan kita, bagaimana hidup yang dimerdekakan.
Siapa lagi? Ya, kerjasama tim. Kalau di situ mungkin kita punya komunitas. Ya. Carilah komunitas itu komunitas yang membangun. Carilah komunitas-komunitas itu yang menguatkan. Jangan mencari komunitas-komunitas yaitu komunitas yang membawa kepada kehancuran. Sebab komunitas yang membawa kepada kehancuran akan semakin menjerumuskan hidupmu ke dalam dosa. Sedangkan kalau engkau mencari orang-orang yang tepat, komunitas orang-orang yang membangun, komunitas orang yang menguatkan, maka disitulah engkau sedang memiliki tenaga, ataupun kalau orang bilang ada suplai kekuatan baru untuk kita berjuang mengalahkan segala sesuatu yang saat ini mungkin kita sedang meperangi. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, yang saat ini menyaksikan tayangan khotbah online ini, ya, kerjasama tim itu sangat penting sekali untuk kita menjadi pemenang. Jangan merasa dirimu kuat, jangan merasa dirimu itu paling super power, ya, memiliki kemampuan, memiliki tenaga ataupun apa, sehingga engkau merasa dirimu itu mampu tanpa orang lain. Itu tidak bisa. Sementara di dalam kehidupan manusia itu butuh yang namanya orang lain. Butuh yang namanya teman, butuh yang namanya sahabat. Butuh yang namanya yaitu pihak-pihak yang berperan untuk membantu kehidupan kita. Saat ini kita semuanya tahu bagaimana bangsa Indonesia bisa mengalahkan COVID-19 kalau tidak ada kerjasama tim. Ya, tidak ada kerjasama tim. Antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah tidak bisa bekerja sama, kan itu repot. Ya. Antara dokter dengan pihak-pihak terkait lainnya tidak bisa kerja sama, semuanya pokoknya kerja menurut apa yang dia pikir baik sendiri-sendiri. Tidak bisa. Mau sampai tahun apapun COVID-19 tidak bisa akan terkalahkan kalau modelnya seperti itu. Tetapi saat ini adalah sinergi antara pemerintah, antara pihak-pihak terkait yang bersatu bersama-sama untuk mengalahkan COVID-19. Mereka bersatu padu, satu visi, satu tujuan bagaimana mengalahkan COVID. Pasti bangsa Indonesia akan berhasil. Tetapi lihat ketika masing-masing punya kepentingannya sendiri-sendiri, ya, sehingga mereka tidak mau mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah. Mereka berpikir untuk melawan COVID dengan cara melakukan caranya masing-masing. Sangat susah bisa mengalahkan COVID-19. Ya. Harus satu visi. Begitu juga rahasia menjadi pemenang. Ya. Yang kedua adalah kerjasama tim. Ya. Kerjasama tim, di mana di situ saling membantu, saling menguatkan, bersatu, satu visi. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang selanjutnya berkaitan dengan tampil menjadi seorang pemenang, ya. Yang ketiga, untuk menjadi seorang pemenang kita harus melibatkan Tuhan. Untuk tampil menjadi seorang pemenang kita harus melibatkan Tuhan. Kalau kita lihat di sini, ya, untuk tampil menjadi pemenang kita itu butuh Tuhan. Itu di dalam Keluaran 17 ayat 15 sampai 16, ya. Kita akan baca. Keluaran pasal 17 ayat 15 sampai 16. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ya. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ya. Jadi di sini, ketika bangsa Israel sedang berjuang melawan bangsa Amalek di Rafidim, kita bisa melihat bagaimana peranan Tuhan yang begitu luar biasa sehingga bangsa Israel mencapai kemenangan. Ya, sehingga di situ Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku, Tuhanlah kemenanganku. Dan Musa berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan yang berperang melawan Amalek. Ya, Tuhan yang berperang melawan Amalek. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari apa yang terjadi antara bangsa Israel dengan bangsa Amalek, kita tahu bahwa di situ peranan Tuhan sangat besar sekali
ketika dilibatkan, maka di situ sesungguhnya Tuhan yang berperang melawan bangsa Amalek, sehingga bangsa Israel mencapai kemenangan. Ya, mencapai kemenangan. Kalau kita lihat bahwa bangsa Israel mungkin cuman berapa sih? Berapa banyak? Sementara mereka adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka sedang menuju perjalanan. Tidak jarang kadang bangsa Israel melakukan tindakan-tindakan yang membuat Tuhan ataupun Allah akhirnya marah. Akhirnya banyak orang Israel yang terbunuh di padang gurun. Ya. Berapa banyak? Kalau dihitung dari sisi kuantitas ataupun jumlah, mungkin kalau dipikir kita bisa bandingkan berapa banding berapa. Bangsa Amalek adalah bangsa yang terlatih, memiliki tentara-tentara yang gagah perkasa, tentara-tentara yang luar biasa, tentara-tentara yang memiliki kemampuan tempur yang luar biasa. Sementara bangsa Israel adalah orang-orang yang sedang berjalan, ya, yang sedang berjalan, tidak memiliki strategi perang, tidak memiliki kemampuan perang yang mumpuni. Tetapi di situ dia harus diperhadapkan dengan bangsa Amalek yang memiliki strategi perang, kemampuan perang, orang-orang yang terlatih. Coba bayangkan, apa yang dibutuhkan dari tentara yang model bangsa Israel? Berperang mungkin tidak memiliki kemampuan ataupun cakap untuk berperang. Tetapi disitulah bangsa Israel melihat bagaimana Allah berperang melawan bangsa Amalek. Tuhan sendiri yang berperang melawan bangsa Amalek. Sehingga bangsa Amalek bisa ditaklukkan. Apa yang membuat semua terjadi? Di mana bangsa Israel melibatkan Tuhan untuk mencapai kemenangan. Ya. Begitu juga dengan kita. Untuk kita menjadi seorang pemenang, kita butuh Tuhan. Ya. Kita harus melibatkan Tuhan. Sebab Tuhan adalah pribadi yang memiliki kuasa. Tuhan adalah pribadi yang memiliki yaitu mujizat. Tuhan adalah pribadi yang memiliki kemahakuasaan yang luar biasa untuk menolong umatnya yang mau berseru kepadanya. Ya. Tuhan akan bertindak ketika kita memanggil namanya, berseru kepadanya. Maka Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Makanya kita perlu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini untuk mengalahkan apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Ya. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Sebab tanpa Tuhan kita ini tidak mampu, tanpa Tuhan kita ini tidak sanggup, ya. Dan kenapa kita melibatkan Tuhan? Sebab bersama Tuhan kita bisa, ya. Bersama Tuhan kita bisa mengalahkan apapun yang saat ini sedang menjajah kehidupan manusiawi kita. Siapa yang tahu? Tuhan sebenarnya Maha tahu apa yang sedang kita gumuli, apa yang sedang kita lawan saat ini dalam diri kita. Tuhan itu sebenarnya tahu, tetapi Tuhan butuh engkau berseru. Tuhan Yesus butuh engkau meminta pertolongan kepadanya. Memohon kepadanya, Tuhan tolong saya supaya saya bisa mengalahkan, ya, apa yang saat ini mungkin dosa yang sedang menjajah hidupmu. Di situ kita harus sadari bahwa Tuhan itu Maha tahu. Tuhan itu tahu sepenuhnya apa yang ada dalam dirimu. Tetapi engkau perlu berseru dan memohon kepada Tuhan. Engkau perlu berseru kepada Tuhan. Ya, kita jangan pakai, kan Tuhan Maha tahu, jadi nggak perlu berseru, nggak usah memohon, Tuhan sudah bertindak. Tidak. Tuhan akan bertindak ketika engkau berseru. Tuhan akan bertindak ketika engkau memohon. Ya. Sebab kenapa? Di saat engkau berseru dan memohon, disitulah Tuhan melihat bahwa di dalam diri manusia itu butuh Tuhan. Tetapi ketika engkau tidak berseru dan tidak memohon, maka di situ Tuhan sedang melihat engkau terlalu mengandalkan hidupmu. Engkau merasa mampu dengan dirimu. Makanya firman Tuhan hari ini, rahasia menjadi pemenang yang ketiga adalah melibatkan Tuhan. Kenapa? Karena tanpa Tuhan kita tidak sanggup. Ya. Dan bersama Tuhan kita bisa. Dunia, bangsa Indonesia sedang berjuang melawan COVID-19. Kita butuh Tuhan.
Kita butuh Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh belas kasihan Tuhan untuk menolong bangsa Indonesia, untuk menolong dunia ini. Walaupun kita tahu dunia semakin tua, ya, dunia semakin tua. Kita tahu situasi dunia semakin tidak menentu, tetapi bukan berarti kita langsung bilang kan dunianya sudah tua, sudah hampir waktunya Tuhan datang. Langsung kita nggak berupaya, kita tidak berdoa, itu salah. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, kita butuh Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Sebab kita harus sadari bahwa tanpa Tuhan, kita tidak mampu. Tanpa Tuhan, manusia tidak memiliki daya dan kemampuan. Oleh sebab itu kita butuh Tuhan untuk menolong bangsa Indonesia. Kita butuh Tuhan untuk menolong dunia ini sehingga terbebas, lepas dari COVID-19. Kita tahu banyak umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya dimanapun berada, yang saat ini mereka berdoa sungguh-sungguh, mohon belas kasihan Tuhan supaya dinyatakan untuk bangsa Indonesia, supaya dinyatakan untuk dunia ini. Kita minta supaya Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya, supaya COVID-19 cepat berlalu dari dunia dan juga dari bangsa Indonesia. Banyak gereja-gereja melakukan ataupun membuat persekutuan-persekutuan walaupun dalam aplikasi-aplikasi yang ada. Mereka bersekutu bersama-sama memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong, supaya Tuhan membebaskan dunia ini, membebaskan bangsa Indonesia dari COVID-19. Banyak orang sedang bersekutu, banyak orang sedang berseru. Mereka tidak sedikit mereka berdoa dan puasa. Langsung kita berpikir, udah banyak orang berdoa, tapi nyatanya COVID-19 belum berakhir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, engkau tidak pernah tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Engkau tidak pernah tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Jadi ketika kita sudah berdoa dan sampai saat ini belum terjadi, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Bukan berarti Tuhan mengabaikan manusia, mengabaikan orang-orang percaya yang berdoa, tidak. Siapa tahu dengan adanya COVID-19 ini adalah merupakan didikan yang Tuhan berikan kepada manusia supaya manusia semakin mencari Tuhan, supaya manusia semakin berseru kepada Tuhan, supaya manusia semakin taat dan mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Mungkin karena dosa-dosa manusia yang semakin luar biasa, sehingga dengan adanya COVID-19 kita melihat orang-orang semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang semakin sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Orang semakin sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Jadi saat ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah saat ini kita tetap menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan kekuatan dalam kehidupan kita, untuk kita bisa tampil menjadi seorang pemenang. Apapun pergumulan kita, apapun kerinduan kita saat ini, apapun mungkin di dalam diri kita, dosa apa yang bersemayam ataupun berada dalam diri kita, engkau butuh Tuhan, supaya Tuhan turut campur tangan untuk melibatkan dirinya untuk bisa membuat engkau menjadi seorang pemenang. Engkau butuh Tuhan. Tanpa Tuhan engkau tidak akan mampu. Tanpa Tuhan engkau tidak akan bisa. Tetapi oleh karena ada Tuhan, maka kita bisa menjadi pemenang, maka kita mampu untuk menjadi seorang yang merdeka. Baik, puji Tuhan yang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan tampil sebagai pemenang. Tampil sebagai pemenang. Kita semuanya tahu bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki yaitu kadang egonya, emosi, memiliki yaitu kemauan manusiawi kita, yang kadang justru itu membawa kepada dosa kita. Dan oleh sebab itu kalau saat ini ada bagian di dalam diri kita, di mana itu adalah bagian dari hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, bagian dari hidup yang penuh dengan perbuatan dosa, mari kita akan bersama-sama berjuang mohon belas kasihan Tuhan supaya kita bisa dimenangkan dari dosa-dosa yang saat ini ada di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi adalah 3 hal di mana kita untuk tampil sebagai pemenang, ya.
saya akan menyimpulkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mustahil, ya, mustahil kita bisa menjadi pemenang jika kita tidak punya strategi. Ingat ya, mustahil kita akan tampil sebagai pemenang jika kita tidak punya strategi. Ya, tidak membangun teamwork, tidak bekerja sama, dan juga tidak melibatkan Tuhan. Mustahil kita bisa menjadi pemenang jika kita tidak punya strategi, tidak membangun teamwork, tidak melibatkan Tuhan. Tetapi kita akan menjadi pemenang jika kita punya strategi, membangun teamwork, dan juga melibatkan Tuhan. Maka kita akan tampil sebagai pemenang. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami bersyukur kalau kami bersama-sama telah belajar kebenaran firman Tuhan untuk tampil sebagai pemenang. Tuhan, kami tahu banyak perjuangan di dalam tubuh jasmani kami Tuhan. Di mana Tuhan, seringkali di bagian-bagian hidup kami ini Tuhan, ada kuasa-kuasa dosa. Ada kekuatan-kekuatan daripada si iblis yang kadang berkuasa sehingga kami seringkali melakukan dosa. Tuhan, saat ini biarlah apapun itu perbuatan dosa yang mungkin sering kami lakukan, saat ini setelah kami belajar kebenaran firman Tuhan, kami butuh kemerdekaan, kami butuh kemenangan Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan kami punya strategi, biarlah kami saat ini kami bisa kerjasama tim. Biarlah kami juga melibatkan Tuhan untuk kami bisa mengalahkan setiap dosa-dosa, setiap hawa nafsu yang menguasai hidupan kami. Sehingga kami mau Tuhan hidup kami adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup benar, hidup yang memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan, perkataan, dan tingkah laku kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Saat ini kami di dalam doa kami berdoa khususnya bagi bangsa Indonesia, di mana Tuhan pandemi virus corona saat ini masih terjadi. Kami mau Tuhan, biarlah bangsa kami akan tampil sebagai pemenang untuk memberantas, untuk mengalahkan COVID-19 ini. Biarlah Tuhan ada strategi yang ada di bangsa kami, ada kerjasama tim di bangsa kami, ada melibatkan Tuhan di bangsa kami untuk bisa membuat COVID-19 bisa cepat lalu dari bangsa Indonesia, bahkan cepat lalu dari dunia ini. Kami berdoa juga Tuhan bagi setiap orang yang terinfeksi, Tuhan Engkau akan tolong jamah, biarlah kuasa kesembuhan Allah mengalir di dalam setiap orang yang terinfeksi COVID-19 supaya mereka mengalami kesembuhan, pemulihan oleh karena kuasa Tuhan sehingga COVID-19 bisa dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap orang-orang yang saat ini sudah disembuhkan dari COVID-19, Engkau akan semakin sempurnakan kesembuhannya Tuhan. Engkau akan senantiasa memberikan imunitas yang luar biasa sehingga tidak akan terjangkit kembali virus corona dalam kehidupannya. Tetapi biarlah mereka boleh senantiasa hidup sehat, hidup yang senantiasa mengandalkan Tuhan, hidup yang senantiasa memohon perlindungan dan belas kasihan Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang mungkin saat ini keluarganya ada yang meninggal karena COVID. Tuhan, Engkau akan memberikan roh penghiburan. Biarlah Tuhan, kasih-Mu, penghiburan Tuhan senantiasa memberikan penghiburan bagi setiap orang yang sangat berduka cita oleh karena keluarganya meninggal oleh karena COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kami juga perlu berdoa Tuhan, biarlah khususnya bagi setiap orang-orang yang saat ini belum ataupun tidak terjangkit COVID-19, biarlah proteksi kuasa Allah nyata dalam setiap pribadi lepas pribadi, sehingga Tuhan COVID-19 tidak lagi semakin merajalela ataupun tidak semakin menjangkiti orang-orang, tetapi biarlah perlindungan Allah sebagai Engkau Tuhan, sebagai kota benteng kami orang-orang percaya, Engkau akan melindungi, mengcover setiap orang-orang Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih. Saat ini kami mengakhiri Tuhan di dalam ibadah online kami, biarlah Tuhan akan senantiasa menolong setiap pribadi lepas pribadi. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati setiap pribadi yang menyaksikan tayangan ibadah online dalam bentuk media YouTube Tuhan. Engkau akan senantiasa menolong supaya diberkati melalui firman Tuhan dan pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan saat ini. Kasih karunia damai sejahtera daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus
menyertai hidup kita dari saat ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Baik, puji Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Demikianlah ibadah online kita saat ini, dan untuk ibadah selanjutnya kita masih dalam bentuk ibadah online sampai waktu yang kita belum tahu sampai kapan. Tetapi yang jelas ibadah online dilakukan adalah di mana kita mengantisipasi, kita turut berperan supaya mencegah COVID-19 itu menjangkiti, ya, supaya COVID-19 itu bisa ditekan penyebarannya dengan cara kita ibadah online. Karena dengan ibadah online kita tidak melibatkan banyak orang, ya, tidak melibatkan banyak orang. Jadi bagi setiap kita, mari tetap semangat dalam Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, dan kita akan ketemu lagi minggu yang akan datang dalam ibadah online. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita, dan sampai ketemu lagi. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.